warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesempatan umur panjang sampai saat ini. Perkenalkan, nama saya Saira M. Ibrahim, biasa dipanggil Saira. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang etnografi dan mereview jurnal yang berjudul Studi Etnografi tentang Budaya Sekolah dalam Kurikulum Merdeka Belajar di SMK 2 Loli. Dan tugas ini diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Metopen dengan hormat saya Bapak Suito SE MSI. Nah, yang pertama, apa sih itu etnografi? Etnografi adalah strategi penelitian kualitatif yang melibatkan kombinasi lapangan dan observasi yang bertujuan untuk memahami fenomena budaya yang mencerminkan pengetahuan dan sistem makna yang membimbing kehidupan kelompok budaya. Etnografi dipelopori di bidang antropologi sosial budaya, tetapi juga telah menjadi metode populer di berbagai bidang lain dari ilmu-ilmu sosial, terutama di bidang sosiologi. Dan etnografi merupakan salah satu cara dalam penelitian terapan untuk penemuan relevansi sosiokultural dengan mengeksplorasi model-model kehidupan sehari-hari dan interaksi kelompok-kelompok sosial budaya atau definisi budaya tertentu dalam ruang atau konteks tertentu. Seorang etnografer tidak hanya mengamati tetapi juga mencoba menyatukan kehidupan kelompok orang yang diteliti. Etnografi merupakan metode penelitian ilmu sosial dan produk tertulis terakhirnya. Sebagai metode pengamatan, etnografi melibatkan penanaman diri secara mendalam dan jangka panjang di lokasi penelitian untuk mendokumentasikan secara sistematis kehidupan sehari-hari, perilaku, dan interaksi komunitas orang. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam review jurnalnya. Yang pertama adalah metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 2 Loli, Desa Tanarara, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lama penelitian ini adalah 6 bulan, yaitu mulai bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan siswa SMK Negeri 2 Loli. Sedangkan objek penelitian adalah pengembangan budaya sekolah berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah meneliti pada kondisi objek yang alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Fokus penelitian etnografi didasarkan pada pengamatan sekelompok orang di lingkungan yang dialami. Dalam konteks budaya sekolah, yang digambarkan adalah perilaku sosial warga sekolah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Analisis data dilakukan dengan teknik triangulasi dengan melakukan analisis dan penelitian pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar budaya sekolah serta kegiatan profil pelajar Pancasila. Selain itu, penulis juga menggunakan library research atau studi kepustakaan di mana informasi yang diperoleh dari berbagai sumber diantaranya adalah artikel jurnal alamiah. Dan yang kedua, kita masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu elemen budaya sekolah di SMK Negeri 2 Loli dapat dilihat dari visi, misi, tata tertib sekolah, dokumen, kurikulum operasional sekolah, gedung, dan ruang belajar.
Pihak sekolah terus berupaya untuk melengkapi sarana dan prasarana sekolah. Penerapan budaya sekolah di SMK Negeri 2 Loli tidak lepas dari kepemimpinan kepala sekolah dalam hal mengarahkan, mengajarkan, memotivasi, dan mengawasi bawahannya yang diharapkan mampu untuk beradaptasi dan berperan aktif dalam menerapkan budaya sekolah sesuai dengan karakteristik sekolah. Budaya, religi, dan toleransi diwujudkan dengan adanya Rabu religius, yaitu ibadah bersama seluruh warga sekolah setiap hari Rabu, serta pihak sekolah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang dapat mendukung terciptanya suasana religius di sekolah seperti kegiatan Natal dan Paskah bersama. Budaya kedisiplinan, pelaksanaan tata tertib diwujudkan dengan ketepatan waktu datang ke sekolah, ketepatan jam mengajar, serta ketepatan seragam yang digunakan. Tata tertib juga disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah baik secara tertulis ataupun lisan. Wujudkan dengan menyelenggarakan beberapa event di kalangan sekolah sendiri seperti lomba kebersihan kelas, pojok baca, dan lomba olahraga. Budaya cinta lingkungan hidup diwujudkan dengan kegiatan Jumat bersih dan penanaman aneka kelor di sekitar lingkungan sekolah. Budaya lainnya yang juga dikembangkan di SMK Negeri 2 Loli yaitu budaya gemar membaca, menjaga kebersihan, kerja keras, serta gotong royong. Penerapan budaya sekolah yang sesuai dengan karakteristik sekolah dapat berdampak signifikan terhadap aktivitas belajar. Hal ini sejalan dengan penelitian Setnowaji yang menyatakan bahwa sebuah sekolah budaya memiliki pengaruh pada kualitas proses pembelajaran, yang artinya kualitas prospek pembelajaran ini dipengaruhi oleh adanya etika pembelajaran, sikap sopan santun, kondisi fisik sekolah, budaya literasi, dan budaya kebersihan. Indikator utama dalam melaksanakan kurikulum merdeka di SMK Negeri 2 Loli adalah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, Bhinneka Tunggal Ika, global, bergotong royong, kreativitas, bernalar kritis, dan mandiri. Indikator profil pelajar Pancasila ini wajib dimasukkan ke dalam pembelajaran intrakultural dan ekstrakurikuler dengan tujuan untuk menghasilkan peserta didik yang cerdas dan berkarakter. Penerapan profil pelajar Pancasila di SMK Negeri 2 Loli diwujudkan dengan proyek yang mengacu pada tema-tema proyek yang ada pada kurikulum merdeka. Proyek ini ditunjukkan untuk menguatkan karakter peserta didik serta mengasah kemampuan peserta didik. Pelaksanaan proyek ini disesuaikan dengan keadaan sekolah. Kegiatan proyek ini dilakukan dengan sekolah memiliki dua atau tema pilihan, yaitu kearifan lokal dan kewirausahaan, serta satu tema wajib yaitu keberjaan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar secara tidak formal, bentuk pembelajaran yang fleksibel, serta kegiatan belajar yang lebih aktif di mana siswa terlibat langsung dalam lingkungan sekitar. P5 tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Pelaksanaan proyek kearifan lokal dilakukan dengan peserta didik menelusuri budaya yang ada di Kabupaten Sumba Barat seperti Palosa, Wulapodu, atau Bulan Pamali, serta mengunjungi beberapa kampus situs budaya.
Motivasi penulis menulis jurnal ini adalah penulis memiliki motivasi untuk memahami secara mendalam bagaimana budaya sekolah di SMK 2 Loli berevolusi dalam konteks kurikulum Merdeka Belajar. Melalui studi etnografi, mereka berharap dapat memberikan kontribusi pada literatur akademis tentang pendidikan serta mendukung implementasi kebijakan pendidikan baru dengan mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi oleh sekolah dalam menerapkan kurikulum tersebut. Dengan memperhitungkan pandangan dan pengalaman beragam pemangku kepentingan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik bagi partisi pendidikan dan berkontribusi pada perbaikan sistem pendidikan di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar di SMK Negeri 2 Loli berjalan dengan baik, yakni terciptanya pembelajaran yang fleksibel, terbuka kesempatan bagi siswa untuk mengenali potensi dan kemampuannya lebih dalam, menawarkan ruang bagi guru dan siswa untuk melakukan kegiatan yang lebih kreatif. Kepala sekolah, guru, siswa lebih memahami budaya sekolah di SMK Negeri 2 Loli untuk mencapai suasana belajar yang menyenangkan, kegiatan adaptasi dan kegiatan yang berusaha mengembangkan budaya sekolah terus dilaksanakan secara berlanjut. Itulah tadi penjelasan tentang etnografi dan mereview jurnal dari saya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.